Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia Asperindo Provinsi Sumatera Selatan menggelar musyawarah wilayah ke-X di Rajo Tentro Cafe di Kantor Bekangdam 2, Switch Jalan Sultan Mahmud Badarudin Kedua, 19 Ilir, Palembang. Sabtu tanggal 12 April tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri Ketua Umum DPP Asperindo Haji Muhammad Feryadi Suprato, Koorwil Sumatera II Haji Muhammad Daud, Ketua DPW Sumsel Haji Haris Jumadi dan pengurus Asperindo Sumsel, Ketua DPD Mubah, Ketua DPD Indralaya dan seluruh anggota Asperindo Sumsel. Gelaran muswil yang dilakukan 4 tahun sekali tersebut untuk memilih ketua baru yang menjadi nahoda Asperindo Provinsi Sumsel periode tahun 2025 sampai tahun 2029 sekaligus mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus periode tahun 2020 sampai tahun 2024 yang telah berakhir. Menurut Haji M. Feryadi Suprapto saat ini jumlah anggota Asperindi di Sumsel ada 34 dan untuk kabupaten ada 6 DPP yang mana semuanya harus diakomodir. Pengurus baru diminta untuk segera untuk membuat program-program baru pada saat selesai muswil untuk masa bakti tahun 2025 sampai tahun 2029. Tentunya selain menjalankan program-program yang sudah dibuat oleh DPP. DPW juga harus memiliki inisiatif yang disesuaikan dengan kebutuhan ataupun potensi yang ada di daerah. Kita tahu di setiap daerah di Indonesia ini punya keunikannya sendiri, punya kearifan lokal sendiri, budaya maupun ciri-ciri khas yang sebetulnya berpotensi menjadi apa komoditi yang bisa diangkut oleh perusahaan logistik yang ada di bawah bendera perusahaan Asperindo, kata Feryadi. Feryadi menambahkan isu dunia memberlakukan impor 32% untuk Indonesia untuk Asperindo secara tidak langsung kalau dikatakan berdampak mungkin iya ada dampaknya saat ekspor itu menjadi lesu tentunya harusnya ada ide bagaimana kemudian pasar di domestik ini bisa kita serap. Saya yakin Indonesia dengan populasi yang begitu besar, tentunya konsumsinya masih sangat tinggi yang ada di Indonesia. Saya yakin potensi yang ada masih sangat besar sehingga kita juga tidak terlalu bergantung dengan aktivitas ekspor maupun impor. Namun demikian, kami selaku Ketua Umum perlu mengingatkan kepada seluruh anggota agar melakukan efisiensi dalam proses bisnis dalam segala hal. Yang kedua tentu harus dicari inovasi apa yang bisa dilakukan oleh anggota dan perencanaan Asperindo. Yang ketiga sebaiknya tidak fokus untuk berinvestasi dalam bentuk apapun untuk kondisi saat ini di mana kita tahu sebetulnya pangsa pasar domestik Indonesia itu masih sangat besar. Lihat saja sekarang belanja online begitu luar biasa berkembang dan itulah sebetulnya salah satu potensi yang ada di pasar domestik ini sendiri jelasnya. Mengenai bebas impor pemerintah pusat yang disampaikan kemarin. Untuk Asperindo berharap apapun kebijakan, keputusan yang diambil oleh pemerintah itu harus bisa mengakselerasi, membuat bidang domestik ini bisa tumbuh, bisa berkembang. Kemudahan maupun mungkin dalam hal bagaimana pemerintah bisa memberikan fasilitas tentunya perusahaan-perusahaan yang ada di dalam ekosistem logistik ini bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Masih katanya, sebagai Ketua Umum DPP Asperindo di masa kepengurusan kami akan berakhir di bulan Mei tahun 2015 tanggal 21 sampai 23, kami akan menyelenggara Munas di Jakarta, di mana ada 2 agenda besarnya. Satu adalah pemilihan Ketua Umum baru, kedua untuk membuat program kerja sekaligus perbaikan ADRT tutupnya. Ketua DPW Sumsel, Haris Jumadi, yang terpilih secara aklamasi mengatakan, dengan tema sinergi kolaborasi antar elemen organisasi dan instansi tentunya. Dalam waktu dekat kita akan menyusun kepengurusan yang lengkap. Agenda paling dekat yakni pelantikan setelah itu baru roadshow ke seluruh stakeholder untuk menyampaikan hasil muswil terutama, jelas Haris. Dengan tema sinergi kolaborasi antar elemen organisasi dan instansi ini kita harapkan bisa bersinergi dengan pemerintah dan stakeholders yang ada tentunya mewujudkan layanan terbaik kami Asperindo untuk kesejahteraan bagi masyarakat di Sumsel pada umumnya.
Untuk kepengurusan yang baru ini secara profesional meminta kesediaan semuanya bisa aktif karena belajar dari pengalaman. Asosiasi ini yang tentunya terdiri dari pemimpin-pemimpin perusahaan yang sedikit dinamikanya mereka memiliki kesibukan masing-masing untuk memajukan usahanya, jelas Haris. Ketua Panita Romeli, berharap acara musyawarah wilayah ke-10 menjadi momentum penting bagi kita semua untuk saling bersinergi, berkolaborasi antar organisasi dan instansi seperti tema di acara ini. Guna memperkuat eksistensi dan pesan Asperindo sebagai wadah pelaku usaha jasa pengiriman khususnya area Sumatera bagian selatan dan Indonesia dan luar negeri pada umumnya. Dan dalam pemilihan Ketua Asperindo periode tahun 2025 sampai tahun 2029, siapapun ketuanya yang terpilih. Mari kita dukung bersama dan bisa-bisa bermanfaat bagi seluruh anggota Asperindo Sumsel. Akhirnya, saya mewakili pengurus panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia steering komite, ketua umum DPP, ketua DPW, ketua DPD, tamu kehormatan, tamu undangan dan yang telah hadir di ruangan ini. Mengadakan kegiatan musyawarah wilayah ke-10 yang salah satu agendanya adalah pemilihan ketua DPW setelah masa periode dari kepengurusan yang sekarang berakhir, ketua harus dipilih ketua DPW yang baru. Itulah kegiatan kita hari ini di DPW Sumatera Selatan. Oke Bang, untuk menekankan dari periode kedua ini, kalau ini apa saja Bang yang perlu dibenahi atau Bang? Ya, DPW tentu diharapkan selain menjalankan program-program yang sudah dibuat oleh DPP, tentu DPW juga harus memiliki inisiatif-inisiatif yang disesuaikan dengan kebutuhan ataupun potensi yang ada di daerah. Kita tahu bahwa setiap daerah di Indonesia ini punya keunikan sendiri, punya kearifan lokal sendiri, budaya maupun ciri-ciri khas yang memang itu sebetulnya berpotensi untuk menjadi komoditi yang bisa diangkut oleh perusahaan logistik yang ada di bawah bendera Asperindo. Bang, ini kan ada isu dunia ya, ini akan memperlakukan impor 32% untuk Indonesia. Untuk Asperindo sendiri pengaruhnya di mana Bang? Ya, kalau menurut saya apa yang terjadi yang tarif resiprokal yang digagas oleh Presiden Trump itu mungkin secara indirectly, secara tidak langsung kalau dikatakan berdampak, mungkin iya ada dampaknya. Saat ekspor itu menjadi lesu, tentunya harusnya ide berikutnya adalah bagaimana kemudian pasar di domestik ini bisa kita serap. Saya yakin Indonesia dengan populasi yang begitu besar, tentunya konsumsi masih sangat tinggi. Dan melihat juga potensi yang ada di Indonesia, saya yakin potensinya juga masih sangat besar, sehingga kita juga tidak terlalu tergantung dengan aktivitas ekspor maupun impor. Namun demikian, tentunya kami selaku Ketua Umum perlu mengingatkan kepada seluruh anggota agar hari ini pertama harus melakukan yang namanya efisiensi dalam proses bisnis, efisiensi dalam segala hal. Yang kedua, tentu harus dicari inovasi-inovasi apa yang bisa dilakukan oleh anggota perusahaan Asperindo. Yang ketiga, sebaiknya tidak fokus untuk berinvestasi dalam bentuk apapun lah untuk kondisi saat ini, di mana kita tahu sebetulnya pangsa pasar domestik Indonesia itu masih sangat besar. Lihat aja sekarang belanja online begitu luar biasa berkembang. Dan itulah sebetulnya salah satu potensi yang ada di pasar domestik ini sendiri. Dengan potensi mengenai titipan, potensi mengenai bebas impor Pak dari Pak Prabowo kemarin menyampaikan mungkin manfaat potensi besar untuk Asperindo. Iya, kalau kita tentu berharap apapun kebijakan keputusan yang diambil oleh pemerintah itu harus bisa mengakselerasi ya membuat pangsa pasar di domestik ini bisa tumbuh, bisa berkembang. Kemudahan maupun mungkin dalam hal bagaimana pemerintah bisa memberikan fasilitas di mana nanti tentunya perusahaan-perusahaan yang ada di dalam ekosistem logistik ini bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik ke depan. Jadi kan agenda Asperindo ini kan tentunya ada sinergi, kolaborasi dan kerjasama dengan nah itu seperti apa Bang? Ya, jadi di zaman yang berkembang saat ini, di mana kita dalam melaksanakan kegiatan ekonomi tidak bisa hidup sendiri-sendiri ya.
sinergi internal dulu. Bagaimana industri ini bisa memiliki standar-standar profesional, memiliki standar-standar pelayanan, dan ini akan menjadi manfaat bagi masyarakat yang diberikan layanan kepadanya. Jadi kami di Sumsel berharap dengan adanya industri radio ini akan ada standar-standar layanan yang baik, sehingga industri pengiriman dan perposan di Sumatera Selatan kami berupaya menjadi pelopor di nasional sebagai industri yang punya standar baik. Kalau dari kolaborasi sendiri, apakah itu bisa menentukan dengan harga ini dari pengiriman, Bang? Iya, dengan adanya kolaborasi dari volume-volume yang mungkin tak tercukupi dengan pembagian istilahnya kue pasar yang sangat besar itu, kita harapkan terjadi efisiensi sehingga harga produksi kita juga bisa dijaga dan kepada masyarakatnya mendapatkan harga yang lebih baik. Inilah harapan kita. Kalau kita melakukan operasional secara sendiri, ini akan terjadi cost tinggi dan yang akan dirugikan adalah masyarakat pengguna. Kami berharap kita dengan industri bersama ini bisa melakukan hal-hal walaupun kita bersaing, tapi dalam hal operasional kita tetap bisa saling mendukung. Oke, Bang, dengan nama siapa, Bang? Aris Dimadi, Ketua DPW Asperindo Sumsel. Oke, terima kasih.